Di setiap keberhasilan yang kita lihat hari ini, selalu ada perjalanan panjang yang tak terlihat. Ada langkah-langkah sunyi yang dilalui dalam kesederhanaan. Ada air mata yang jatuh tanpa saksi. Ada doa-doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Dan ada mimpi besar yang lahir dari kampung kecil yang nyaris terlupakan oleh zaman. Film dokumenter ini adalah sebuah perjalanan menelusuri jejak kehidupan seorang perantau Minangkabau. Dari pesisir Pariaman ke surau-surau tua di Batu Sangkar, menyusuri kerasnya perjuangan di Pekanbaru, hingga menemukan puncak keberhasilan di kota Dumai. Inilah kisah tentang tekad, pengorbanan, dan harapan. Inilah Jejak Sang Perantau. Nama ambo Haji Abu Bakar Siddiq. Negeri asal Kota Mambang, Sungai Durian, Kecamatan Tiyokoto, Kabupaten Padang Pariaman. Kampung asli ambo. Lahir sampai lahir ambo. Ayah ambo bernama Sultan Rahiman. Pekerjaannya mempunyai padati. Jadi waktu itu tukang padati namanya. Ibu ambo bernama Sawiyah. Cuma ini pekerjaan tak ada sebagai ibu rumah tangga. Ayah ambo dan ibu ambo tinggalnya namanya desanya Kampung Tanjuang. Tapi nan sampai rumah talatak, rumah sampai laloknya tu guguk namanya. Jadi kalau desanya kini namanya Piliang Kampung Tinggal. Jadi ayah ambo tukang padati. Lah lama meninggal kita ambo baru sekali aja mau tanya ambo dipanggil kuenya. Kira-kira berkecar entahlah lebih setahun umur ambo pada waktu itu entah lu tak tahu lah ambo. Sekali ambo tak sampai kini tak tahunya. Setelah ayah ambo meninggal, ambo masih kecil-kecil, ibu ambo orang susah. Karajonya untuk magiah main duit anaknya, termasuk ambo, manja upah membawa minyak manis dari kilang uang minyak manis itu kasih cincin. Berjalan kaki di atas pembatang lebih kurang 6 kilo, suatu baru nampak jalan gadang, jalan aspal kini lalu jalan Pengarasan waktu itu baru. Di pesisir barat Pulau Sumatera, terbentang sebuah kota yang akrab dengan tradisi merantau. Pariaman, kota kecil yang telah melahirkan banyak anak bangsa yang mengukir nasib di negeri orang. Disinilah perjalanan itu dimulai. Di sebuah keluarga sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Tidak ada kemewahan, tidak ada warisan besar yang menanti. Yang ada hanyalah semangat untuk bertahan hidup dan harapan agar masa depan menjadi lebih baik. Yang dulu dia di kampung mengaji ke Batu Sangkar. Setelah Batu Sangkar dia merantau ke Pekanbaru. Jadi setelah Pekanbaru baru merantau ke Dumai. Ekonomi orang tua Pak Haji serba susah. Jadi karena susah itu dia merantau ke Pekanbaru. Pak Haji ini orangnya itu orang pemurah, itu suka membantu di kampung. Dia suka membantu adik, membuat rumah untuk orang tua, berupa uang untuk pembangunan musala. Pandang orang di Pak Haji Bakar Siddiq ini di kampung orangnya baik-baik saja, suka membantu ke negeri, suka membantu di kampung. Jika Pariaman menjadi tempat ia dilahirkan, maka Batu Sangkar adalah tempat ia ditempa. Di kota budaya Minangkabau ini, seorang anak kampung belajar memahami makna kehidupan. Bukan hanya melalui pelajaran agama, tetapi juga melalui nilai-nilai yang membentuk watak dan karakter. Kami ambo beri kakak balimo. Nanda kadi laki-laki nan palian tubo. Sudah tun laki-laki cek le nomor 2. Sudah nan peristiwa meninggal tu, ambo serta dia ambo laki-laki habis. Kegiatan saya balun sekolah masih kata-kata itu disuruh dek kakak menggolo kabau. Setelah pulangnya dari Masang, berarti kabau dan sarahnya kabau
Bila dia ambilnya lah kamar masang lo balik nanti. Kok 2 hari, kok 3 hari. Dan waktu masuk sekolah tu kalau nak salah antara 9 tahun ambo antara 8. Sudah tu mah ambo sampai kelas 3 hari di kelas 3 sudah dia buat buku dek guru. Guru 3 buah buku cetak. Guru buku ilmu bumi, sejarah, ilmu alam cik. Itu dia buat dia suruh guru membawa 10 hari dari kini dan kerjaan kau boleh ke depan hari ada. Jadi setelah sampai di rumah di kerjaan kau awak panggilkan uai ke mak tenduk awak. Wai kerja Pak Guru tadi 10 hari dari kau awak harus bawa buku 3 buah katanya. Itu bukunya. Jadi tu sampai ke uai. Spontan uai awak menjawab itu nang kan baca, itu nang kan sabit membeli buku 3 buah kerjaan. Untuk awak tak nak bekal sore je ulun jaleh di mana pek bareh di mana pek pitih habis tu lan awih orang cek tu awak ambil putusan sangan kolam bos sekolah. Riwayat hidup Pak Haji Bokar Siddiq sejak dari kecil masuk sekolah rakyat, kemudian sampai kelas 3, malah duduk di kelas 3 itu hanya 3 hari. Kemudian tidak ekonomi tidak mendukung, maka dia tidak bisa melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi. Hanya sampai kelas 3 saja. Setelah ambo berhenti sekolah, kegiatan ambo mugalo kabau. Galo kabau itu dalam seminggu tu kakak ambo masangnya kan hari Sabtu sampai akad besok hari Senin pagi kabau lah buat dengan awak balik. Ditolak aja awak jo to okok kuye nama to okok setan sabun kuih. Awak golor kabau. Itulah hari ke hari. Tiba-tiba masa balik minta dia ambil lo kabau tu dia awak. Jadi pada waktu itu satu hari ada kakak ambo, kakak sanak nenek awak je nenek balik. Nyo mengaji di Batu Sangkang. Di caliatnya pulang pakai warasiah, inya warasiah. Teriur lah bawa caliat. Jadi bertamunya waktu sampai beralik. Dah. Udah bercaliat balik dia no berasiah na udah bantu aduh. Payimbu yo do aduh ka Batu Sangkang. Kemudian ada bila hendak ke budak balik apa nak. Kata senang nak pulang dah kita. Insya-Allah hendak dah. Bila udah orang ke Senayan ke. Ambo payah jauh dah. Jadi setelah mencari Ado Amiruddin tu dua jatnya turun gajah. Besok pagi kecak kau wei. Ambo pai lo pergi mengaji sama Ado Puntinnya. Ado Puntin tu Amiruddin tu namanya Amiruddin panggil Ado Puntin. Ambo mengambil ngaji. Dari kata lo jangan seorang di mana makan guys kalau guys. Ambo siap wei. Ba orang ba ambo orang makan lo. Ba cara senang boleh seperti. Amat jangan tu cak. Iyalah itulah nombor keinginan ambo tu. Jadi setelah ambo ngecek ke ambo, kalau ambo mengecek ke nyo, salah jadi patah ni. Mengalon dan dah mereka jauh-jauh tu nya. Tak mungkin kecek ke nya dah ke ambo je nya. Jadi dek dan mama tu labai di suku kami tu. Inyo lah sampai bertanya, inyo lah sampai mengadu, inyo lah sampai musyawarah. Pai ambo ke mahai. Oh hancap mana tu oh. Nyo panggil wo kai ambo. Hancap mana tu ni itu. Kita sokong tu yang. Ini kalau kaitu hantar ni kan dari tu encak ambo pergi mantan seorang. Jadi berangkatlah kami berangkat dari rumah. Ambo, ambo, mama ambo, 2 puntin kocik. Berangkatlah kami berjalan kaki ke Cincin. Setelah sampai di Cincin, menumpang jo kereta api ke Padang Panjang. Di Padang Panjang pai kalau ke otobus nan tambangan ke pernah magek ko Bengkaweh nama otonya. Jadi sorenya kami lah berada sekitar 4:30 di Padang Magek. Begitu kami lah turun dari oto Bengkaweh berjalan kaki ke Surautung, disambutlah oleh guru kami nan bernama Tuanku Musik. Buya kami makin. Pada masa itu, surau bukan sekedar tempat belajar mengaji. Surau adalah sekolah kehidupan, tempat lahirnya disiplin, tempat tumbuhnya tanggung jawab, tempat seorang anak belajar menghormati guru, menghargai ilmu, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nilai-nilai yang ditanamkan di surau inilah yang kelak menjadi kompas moral dalam setiap langkah kehidupannya. Ketika badai kehidupan datang, nilai-nilai itu menjadi penuntun arah. Ketika godaan keberhasilan menghampiri, nilai-nilai itu menjadi penjaga hati. Jadi sampai kami sinan lah sudah asal lah kasanjung. Berundiang lah nama mak awak tu dia duk di amak dia indu awak, dia uwe awak. Menyarahan awak namanya panua-panua ke tuanku musik kau untuk dia tunjuk ajari untuk mengaji dan lain. Sorenya tu diserahkan dek mama jo ibu tadi. Ambo sampaikan ambo ingin belajar di Siko untuk bekal kehidupan depan. Mudah-mudahan ambo tidak menjadi orang yang tidak punya pendirian dan mempunyai prinsip. Itu di situ ambo belajar kitab yang tak berbagi itu kali dipelajari makna namanya, mengaji makna. Kalau alif lam makna, kalau alhamdulillah apa makna. Jadi dari nan bisa dibaca dewat seorang itu makna itu nan dipelajari. Kalau alhamdulillah tu kan bisa baca seorang, tapi makna kan itu dewat dah, itu dipelajari. Sesudah itu memperdalam dulu agama yang awak anut dan awak kerjakan petang pagi kau tentang menyempurnakan solat. Setelah itu kita tingkatkan kepada amalan sehari-hari. Jadi kerana awak orang baru di Senan baru, kawan-kawan kau kalau kami pagi itu lah habis bubar sarunya, tinggal guru je lah. Jawab. Jadi bertanya dikeceknya dek guru, dek engkau musik kawak. Wang ingin makih orang tolong. Ko yo nak ibu ya. Kalau nanti ang bertanya ke juo kakan keciak. Dia tu dia saudara itu. Belajar kena cara untuk sedekah, aku ibu doa orang doa. Jadi kalau makih tu tentu nandak dari sampai awak ngaji tu. Ada rambatan namanya di kecamatan itu rambatan. Ada jalan memutih, ada jalan tu ke lapangan sepak bola. Ada mata pencet di situ. Mah tu mah buruannya malam mo. Tak jangan tinggi. Tak serkah waktu tu. Kalau orang gaik nampak dia bagi tagah di laman. Unduh kaki ah. Jawab basuh nan kalau ngan. Gila. Man tagah jawab kan. Jadi awak tagak dua keluar dia unduh kaki ah. Alah kecek orang. Tagak jawab, tu nak keluar aja lah. Payah mati awak lah. Taruh ke lapangan. Di muka lapangan tu ada rumah 2 buah untuk sedekah lo sinan. Tapi bagi sinan sekali. Rumah nak 2 dan. Dawet tabawa dah pulang bagi kata 3 liter kurang sampai rampek. Aduh anak pesantren ku dulu ni kisahnya kan. Datangnya memakih kamari kisahnya. Di rasu anak kandung ambo rasunya kisahnya. Ambo suruh naik ke rumah lah nak. Jangan memakih lenak makan lah di siku. Mari wa aduh, makan wa aduh. Itulah ko anaknya. Jadi sampai nyo lah dianggapnya induk itu nak donya pipai lah. Tapi jalan model orang itu doh. Itulah makan di rumah. Kalau di rumah itu dianggapnya anak itu dan nenek anak yang saran tak tu kan. Dia mengaji ke surau kami nak mau kalau kini ke pesantren. Ya pertama sekali tentu nenek kami itu kan, nenek kambu. Kemudian andai saya, mama, ibu kan, namanya Nisma. Ya kemudian karena andai saya nih, ibu saya nih, saya perhatikan dengan Pak Jidasan yang seperti adik-beradik kan, kami selaku anak dah menganggap dia itu bagian dari keluarga kami. Jadi setelah balik makiah tadi, aduh ketua kakan nama di surau nya maknanya ketua gadang tu, nomor 2 nya tu. Ketua ambo tadi minta sedekah di rambatan di jalan itu menuju ke Talpan ke jalan mutu itu. Aduh masjid nan. Rumah tu mah lama betul ya. Cuman bawa tagak laman tak sedekah. Keluarlah orang tu sedekah baris untuk ngaji surau di Tarangan dek kan. Macam gua di pintu. Dia macam gua di pintu kan. Jawab unduh kaki ah. Jadi ambo tak cengang nang kecak unduh aku apa jam. Ya unduh tu Allah bersawak.
Alah, dah saya cenggok awak. 4 tahun lama ambo menuntut ilmu, menuntut kepandaian dah untuk kehidupan berikutnya selama 4 tahun. Selama 4 tahun tu ambo belajar pertama tafsir. Sudah tu ilmu amalan itu fikih. Asal itu muktasar alat namanya tu. Anah itu kesimpulan yang paling tinggi dari pendidikan agama. Itu pelajarannya. Ada nahu kitab itu kan banyak-banyak, ada tingkat-tingkatan itu lah. Ada usul. Ya pondok Salafiyah. Anak-anak dah pakai buku umum. Jumpa Sarawak sadoy. Jumpa Sarawak Minang sadoy. Ya. Setelah 4 tahun ambo mengaji di Sinan, tiba gabar gaulak PRRI. Antara pusat dengan Sumatera berparang. Jadi sehingganya karena bergolak tiba, berbaliklah kami ke kampung Sadonyok sampai kosong surau. Ambo berjalan kaki daripada Magek tu ke Batu Tagaba, naik kereta api sampai ke Cincin. Tiba di kampung, jalan kaki Cincin kampung. Di Cadiak tu di kampung lah langang buang tak boleh dong. Buang dah hijau serunya. Aku cek ambo, wang makan capek pergi kanu. Kami coba buang ni guna pergi lah hijau ni kau tak dulu kampung kaki lah dong. Makan capek-capek pergi kanu tu cedak buang sambuah dia numpa di Mico tu. Mico tu di pangkai imbo tu kaki imbo. Ke belakang tu kadang ada masih nanti sama keluarga awak inan lah orang belum. Jadi nasi makan was tonton besok dia hantar dia ngai lai. Dia pulang di kampung Dakman. Jadi hijau bergolak PRI itu tahun anak 59-70 sampai 3 tahun tu. Masih dalam suasana mulai aman. Awak waktu kan di kampung tu dalam suasana parang antara sama awak tu mengalih berapa lah di akhir-akhir tahun 69 dia ya menikah 7 bulan awak sudah menikah nogari lahaman tapi aluman bana merantau awak ke Pekanbaru. Tahun-tahun berikutnya membawa dirinya menuju Pekanbaru, sebuah kota yang tengah bertumbuh, sebuah kota yang menawarkan harapan sekaligus tantangan. Disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Jadi tahun 59 tu ambo pergi ke Pekanbaru tu, orang rumah ditinggal di emaknya. Jadi waktu tu perjalanan ke Kelurahan Aman. Naik di Cincin jam 4 sore. Di kayu tanam alah tiba berita dari tentara di Yaman Cuai. Tak boleh lewat. Keadaan tak suasana tak aman. Dah teman kami di kayu tanam semalam. Besok paginya alah boleh jalan. Tiba lewat dari Yaman Cuai sangin ni. Tiba berita hari berhenti. Tidak aman. Lah tagak lo tu Sinan. Mangko jadi sadonyo-donyo di perjalanan sampai hari sampai malam baru sampai di Pekanbaru. Jadi kami tiba di Pekanbaru tu sekitar jam 9 pagi turun awak dari bos. Menuju gudang kayu Jalan Kalimantan. Nampaklah kawan kan begitu nampak adik ini di mana kau? Di kampung. Acara. Hendak je memang cara tuju kami. Ayam canang orang kamu galih kampung. Ndak do kini galih lebih. Ambo sudah begini. Betul lebih. Jadi berdua nasib lah kamari lain. Bergabuang lah mau jawab ada sekolah. Jadi di awak bergabuang jonyo kan tukang ngerubak. Menurut rubak aja beli kayu orang. Antaikin. Jadi awak lah dimasukkan anggota tiba dah. Jadi kalau muatan untuk bisa diantar seorang. Awak seorang di gangannya dia orang nak beli kayu. Kalau untuk buat berdua, di berdua je kan, bara upah bagi dua. Kaluan sewa gerobak tu.
Gerobak tiup sekali trip tu kata tu mau piah. Jadi bagi pak gerobak, kaluan duduk dalam gerobak, sisa tu bagi 2. Ambo bekerja di gudang kayu menolak gerobak tu selama 6 bulan. Dalam 6 bulan tu 2 kali mengirim. Kirim pertama 3,000, kirim yang kedua 3,000. Setelah 6 bulan, ambo kirim kedua dengan PT itulahnya menyusul ke Pekanbaru mengikuti ambo. Dan tibanya di Pekanbaru waktu tu Sanjo kira-kira 5:30. Awak lun siap sedia sebabnya nak bagi tahu waktu tu telefon kan tak ada, payah telefon IP jaga sebut lain. Alamannya lebok je tiba patang hari lah hampir pukul 6. Jadi ambo bawa lah rumah awak ko ka ado mandihnya. Dun sanaknya di Jalan Kalimantan jo tiba di gang dekat Musajid Hidayah. Ambo bawa laikin malam tu, ambo tinggal lah sinan, ambo balik lalu ke gudang kayu. Ia datang tanpa modal besar, tanpa jabatan, tanpa jaminan keberhasilan. Yang dimilikinya hanyalah keberanian untuk mencoba. Pada masa awal merantau, ia bekerja sebagai tukang kayu. Pekerjaan yang berat, menguras tenaga, menuntut ketekunan, namun ia menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Dari pengalaman demi pengalaman, ia mulai memahami dunia usaha. Dari kesalahan demi kesalahan, ia belajar menjadi lebih bijaksana. Dan dari kerja keras yang tak mengenal lelah, perlahan terbuka jalan menuju perubahan nasib. Sedikit demi sedikit, usaha yang dirintis mulai tumbuh. Dari seorang pekerja menjadi pengusaha, dari keterbatasan menuju kemandirian, dan dari mimpi menjadi kenyataan. Selama ambo di Pekanbaru, selama 11 tahun, kehidupan ambo di gudang kayu terusnya. Kayu ke kayu lah. Boleh katakan malam hari ke hutan gudang usaha kayu juga, membuat gudang usaha kayu juga. Jadi nampaknya garis tak tangan ambo di kayu ke kayu bola selama itu. Sudah itu ambo kan lama mengkurapi anak. Lama kurapi anak lah 5 tahun awak berumah tangga ndak dapat anak. Jadi ada di mungku gudang awak tu tengah gudang kayu tu. Orang ramai tiap pagi mendukung anak kin. Bukan Jawa. Lah petang hari dah sudah sembilan asar, bapak saya nyalakin orang lalangang. Katanya lah ada apa tu mbak? Orang ramai-ramai ke sini tiap pagi tu. Orang mencekok anak CM. Cekok kau apa namanya mbak? Bumbu Jawa tu diagih jual ye, dibungkus jo kain, ditelantang anak kita tu di parahan kamuncong atau tamakan dia bumbu tu. Nan anu tu sampah tu dia tambah ianya lakian dia bunuh-bunuh atau dicekok nama tu. Dia kan Jawa. Jadi berselang sekian lama ambo di Pekanbaru, tanah ambo tu di mungku jalan gadang di sampingnya tu di mungku anu tu gang. Tanah tu ketek 5 meternya. Jadi di mungku buatlah kedai kopi. Nan di belakang kau buat gudang kayu. Buat rumah ketek untuk lalu siang, kalau siang dulu di belakang sekali. Adi kalau di kedai kopi kau kan tipnya tu kedai daging. Sedangkan sabalah awak kau orang kayu Gendonori, toko kelontong di pasar pusat. Sakit telinga menangan tip awak tu daging tu. Di keceknya lah kawan akrab ambo Alam Sur namanya. Alam. Dia dah dulu ngecek juang mah. Atau si anu tu badan sakit telinga dia menangan tip daging. Kau amah menjual tanah itu sekilo amah dia balik. Tuan keceknya. Jadi 3 hari entah 2 hari sesudah Gendonori kau mengecek, keceknya kan boh, jauh. Amah jauh menjual tanah jauh tu jauh. Lepas tu Gendonori kecek kau amah jauh menjual sekilo amah nyom wali tanah tu. Karena sakit telinga mandangan tep di kedai kopi acu tu dari. Lama dia dah.
Biarlah nyawa di mahagai. Jadi setelah 3 hari berikutnya, Bapak lihatlah dalam surga kawak. Ajo, cerita kita 3 hari belakang tu jo, upaya you mana deh. Jika you mana deh, dah barah. Straight kodor. Jadi, bilang anuan kayak kepastian ni. Tunggu dah jo, kok besok sampai dia saya tahu dua kau bagi kabar ke jo. Upaya besok langsung bagi kabar. Yo jo, kalau yo, jo serang surat tu kampung. 3 kilo. Setelah tanah tu jual 1 kilo ameh, awak bayolah jo induk bareh di rumah. Menurut ibu, kau kita kan dapat modal nama kau. Di luar dugaan awak kau. Tak tahu yang bayang awak kau dah. Jadi kita pangakan kau. Entah mana cak jawab tu jangan cak nang jalan awak, bukan tinggal yo nya. Kalau faham ambo, kita buat tu ameh di rumah. Sebab Sansuar Jambang pernah ngecang Kembosari. Di Cikon Nogari Kabakambang. Sudah tu harga tanah Ciko murah. Sudah tu kalau mencari kadai Ciko sedang murah kan akan rami kota Duemai Kuru alu rami deh doh. Kecik Sansuar Jambang. Orang sedang membangun kilang Putri Tujuh Turi rumah waktu tu sedang mudai bana. Jadi orang mah menyerah ke Pak. Bana kecik awak nancak awak ikut dia nyoh kecik orang mah. Dumai dahulu kampung nelayan. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh tantangan, langkahnya berlabuh di Dumai, kota pelabuhan yang menjadi saksi berkembangnya usaha dan cita-cita yang telah lama diperjuangkan. Di kota ini, kerja keras puluhan tahun mulai menunjukkan hasil yang nyata. Usaha berkembang, kepercayaan masyarakat meningkat, dan keberhasilan yang dahulu hanya berupa angan-angan, kini menjadi kenyataan. Setelah barang cek ke Dumai, di tamu Sur Jambang kau dia, lagi orang ke desa itu. Alun, batu. Biarlah mau menyewa, jangan tanya ke orang punya. Sudah sar, berjanji Sur Jambang kau. Bertemulah di kadai itu benar. Berundanglah. Dapatlah perundangan bakso kadai itu disewa 25,000 setahun pada zaman itu. Setelah awak boleh lah dalam mahnya disewa kawa, awak lehmah menyewa, langsung ambo merencanakan membuat kadai di kadai itu rencak-rencak. Sudah itulah berencana untuk kadai. Sebab setelah ni pakai baru ada emak-emak rumah awak yang punya ada senang satak nak pakai. Nangka membadi nangkal badi bantah-bantah lek enek-eneknya. Cuma merek sepakat eko, merek mamak ko nanti, mama wak ko nanti pakai. Toko meh tu ambo buka selama 4 tahun. Dalam membuka 4 tahun tu 2 tahun ambo bakal ameh tu ambo berangkat ke Makkah yang pertama tahun 72. Tentulah tak kurang pilih untuk modal. Balik di sana, balik modal tahun 72 tu. Mengalih habis tarui, gudang kayu tarui. Tapi lah mulai modal lah mengetek. Suratun tahun 70 hampir, tidak mungkin rasanya tokoh meh kau dilanjutkan lain. Kayak modal lah ketek. Jadi kayu di tengah Jepang tetap jalan. Ambo buatlah tokoh bangunan. Ada kawan ambo di Pekanbaru yang menggali tokoh bangunan. Ini menyaplai barang tu ke Dumai. Itu di samping SDMP. Tokoh bangunan tu ambo agiah namanya merek Dasar. Joto Tomo kan tutun bermerek Dasar. Untuk perah dulu tutun. Dengan adanya ambo membuat tokoh bangunan bermerek Dasar, Toko Dasar. Jadi dengan adanya Toko Dasar, tibulah orang Jawa berbelanja di bagian besar. Kayaknya ngejek kawan-kawan. Di situ belanja murah, diantar sampai ke tempat. Uang masuk tu lu ada mantap belanja kau sampai ke tempat ambil sendiri. Jadi orang Jawa tu lah nampak main bawa pertama Pak Haji Dasar. Dia kan merek Toko Dasar. Kalau saya mengenal dia tuh mungkin sejak saya di SMP lah. Karena pas hari Lebaran, begitu Pak Haji Dasar pulang kampung, dia selalu datang ke tempat kami, ke rumah ke Pramage ini. Sejak itu saya sudah mengenal dia.
bahwa dia itu adalah keluarga kita kan gitu. Jadi begitu pas saya menamatkan pendidikan sekitar tahun 90 dan 92, 93 Pak Haji Dasar datang. Nah, saya menyaksikan sendiri dia ngomong sama ande saya ini kan, Kak, Syarial mau saya ajak ke Dumai, bantu-bantu di Dumai kan gitu. Jadi dia langsung, bukan dia ngomong ke saya, dia ngomong ke ibu saya nih, Syarial mau saya bawa ke Dumai katanya. Toko yang di Jalan Sudirman tuh kan anak Pak Haji Dasar yang tua tuh kan Pak Surizal namanya, Haji Surizal. Dia tuh kan PNS, guru pengajar di SMA Muhammadiyah. Jadi jadwal mengajar dia tuh waktu saya baru datang tuh sip-sipan, tidak full. Pokoknya ngajar jam 10, sebelum jam 10 dia udah pergi, atau dia ngajar pagi sampai jam 10 udah balik. Nah, waktu itu saya disuruh menggantikan posisi beliau ini di toko gitu. Kalau saya bekerja di toko dasar tuh ya, sejak tahun 93. Alhamdulillah sampai sekarang udah 2026. Jadi lebih kurang 33 tahun. Setahu saya itu sebetulnya bukan Pak Haji Dasar aja yang seperti itu, ada kawan-kawan sebaya dia waktu itu, ada toko tuh yang langsung panggilan dia Pak dia waktu itu Pak Toko Dasar yang punya Pak Haji Abu Bakar Siddiq, jadi orang lebih akrabnya kenal Pak Haji Dasar. Alhamdulillah udah selama itu saya diperlakukan ya seperti anak sendiri lah, karena pas begitu saya datang ke Dumai, saya langsung hadir di tengah-tengah keluarganya. Sejak saya remaja sampai saya berkeluarga, dia pun memposisikan diri persis seperti mamak kandung. Dibimbing, diajar di mana kekurangan-kekurangan ditunjukkan, dan dia tidak pernah memarahi saya. Setelah ambo membuat toko bangunan, alat-alat untuk bangunan itu ambo menjual. Alangkah eloknya ambo menjadi developer. Yang membuat rumah menjual rumah, buat rumah menjual rumah. Bahkan orang Kaltek kan membuat rumah jual ambo. Bermayanan dari Kaltek, ambo pekerjaannya itu banyak rumah hop nomor waktu tu ambo buat tu di daerah Tegalega. Jalan Marlan Jaya tu ambo orang buat tu. Lalu jalan tu lah. Ambo buat perumahan situ. Dan dalam ambo membuat perumahan biar Kaltek, biar penan pribadi segala macam, ambo buat PT. PT-nya mereknya Dasar Company yang bergerak waktu itu di Perumpel. Nah, ambo masuk tender ke Perumpel. Cuman tak lama. Nah, enggak ruwet urusan yang dia Perumpel enggak payahan weh. Iya. Dan ambo dulu punya CP. Gunung CP itu mengambil tender dari Kaltek, membuat perumahan pegawai Kaltek. Itu kan buat rumah pribadi, tapi harus CP yang mengerjakan, bukan pribadi. Bisnis membuat rumah menjadi developer, membuat perumahan orang Kaltek itu ada sekitar 6 tahun. Untuk persiapan ambo tua, ambo nak bergerak lagi, waktu itu lah terbayang dia ambo kalau ambo lah tua tak mungkin dibiaya oleh anak. Tetap awak dengan hasil awak sendiri. Mangko buat aset lah ambo. Tokoh bayanan 4 tingkat, simpang kalkap 7 nan 3 tingkat, mangko BRI, nan 2 tingkat, banyak tu sebanyak 110 buah banyaknya. Berupa tokoh dan termasuk kios nan di pasar Kalkap 7. Ada di mengerti pintu. Jadi dengan itulah persiapan untuk masa tua, awak dah bergerak lagi, lima pemasukan awak berbini hijau, awak punya tanggung jawab segala macam. Dengan itulah aset membuat banyak-banyak. Kesuksesan tidak membuatnya lupa pada jalan panjang yang pernah dilalui. Ia memahami bahwa keberhasilan bukanlah milik pribadi semata. Keberhasilan adalah amanah yang harus dibagikan kepada sesama. Kehidupan bersama berada di Dumai, di Pekanbaru, ambo aktif berorganisasi. Di antaranya alik baralik di PKDP itu kan organisasi. Kematian itu organisasi. Sudatun
hal-hal nan luar biasa terjadi, umpamanya terjadi tabrakan, terjadi ini dan itu tuh selalu ambo turun tangan menangani itu dengan polisi, berdampingan dengan polisi. Sehingganya kesulitan insyaAllah tidak dapat luar dan tak tuntas insyaAllah. Dari tahun Gestapo melatih tahun 65, organisasi ko kendak boleh berbaut daerah, hanya nak boleh berbaut sosial. Jadi waktu itu kami rapik di Musala Ahluda mententang membuat nama organisasi PKDP ko. Masa itu dek kanon nak boleh berbaut daerah, berbuatlah namanya IPAS, Ikatan Persatuan Sosial Kematian dan Alik Beralik. Habis nama IPAS telah berjalan waktu sekian tahun, antara 3 sampai 4 tahun. Suasana masalah Gestapo lah hilang, habis. Mangko di Pekanbaru lah jadi PKDP, Persatuan Piraman ko. Mangko kami orang Dumai mengikut dengan PKDP, nama PKDP Pekanbaru. Jadi pada, kalau tidak salah, anggaran 7-8 tahun di belakang, kami kan seluruh organisasi kedaerahan yang berada di Dumai ko kan mengadakan suatu pertemuan. Suatu pertemuan tu dibuat lo organisasi yang di atas organisasi daerah ko, namanya LKKMD, Lembaga Kerukunan Masyarakat Dumai. Kami berapik itu di kedai kopi Rahayu yang Sampai Muhammadiyah tu di Jawa. Dikumpul segala suku kepala suku situ. Selama ambo berada di Dumai lah sekian puluh tahun, nanti tentang berpolitik ambo nak ikut satu. Karena ambo nak ikut satu, ambo kurang dari surau. Jadi tak ambo nak ikut politik dah. Jadi setiap pilkada, ambo nak orang politik tu, ambo nak berpihak, ikut nak berpihak. Tapi setelah orang dekat-dekat pilkada, si calon kepala daerah tu dicari ambo. Ambo minta arahan, pandangan, langkah-langkah ke depan. Kalau inyo tertunjuk bernasib baik, inyo menang dalam pilkada ko, tolong ambo bimbing. Tolong beri dia petunjuk. Termasuk pesan kini ko, datang ke rumah tu. Kalau ia liku-liku hidup dalam merasai, kalau pendamping awak sebagai untuk tempat bayu di awak, tempat musyawarah di awak meninggal, tentu awak kehilangan akal karena kamu awak ke bayu lain, kamu awak ke bermusyawarah lain. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Sebab kata Tuhan, kalau nak ketentuannya tu tak bisa kita halangi. Itu haknya. Cuma kita lain menyikapi secara positif. Kerana ikolah sampai ukuran kata Tuhan. Jangan kita terlalu terharu, terlalu terpersona menghadapi itu tu. Secara positif ikolah ketentuan Allah untuk awak. Cuman ambo sifat ambo nak mau taman wandang untuk menunggu menghibur jiwa awak. Jadi setelah berjalan 1 tahun 3 bulan, ada saudara di kopinya dakik jawab je ibu kini kau. Celi nama tiga di Padang. Dakik jawab, dakik jo ibu nak lama. Jadi pagi-pagi awak sedang minum kopi, menelpon dari Padang. Pak, sedang mengapa kini? Tak ada di menonton kopi, menonton TV seorang awak tu minum kopi. Kopi awak buat sendiri. Kecek awak celi kau. Kecek celi kau awak, kau bantu nyopak, bak nyopak. Lamuna pak tabayang de dan bak kini kau kerisuana siapa. Kau dicari ganti bak alai nyopak. Kecek celi. Tindak terlalu lakih mana menurut kau li sebab kecek orang bekong. Kini baru berjalan 1 tahun lebih lah. Lah dicari sekali ganti kecek orang waktu kata kong. Kecek awak celi. Tidak pak, ambo rasa patrik. Sebab masalahnya tabajang demo bantu pak teman seorang minum kopi seorang kan itu. Tapi kalau dapat akses tadi, silakan. Mangko diojoknya lah ibu nang kini ko. Eko patrik menurut Eli. Aku nomor teleponnya komunikasi lah Pak Junyo. Cek, Seli kau di Padang kau. Sekira-kira 2 minggu setelahnya bagi nomor telefon ibu nang kini ko.
Baru awak telepon ibu kau. Dia jawab secara positif. Kalau untuk ibadah awak siap Pak. Tapi awak memanglah berumur. Ya, dia suami yang ikhlas segala apapun. Orangnya soleh, baik. Ini pandangan saya sendiri ya. Padahal saya tak kenal. Ibu kan dijodohkan. Tapi waktu dia ngomong sama ibu, nelpon pertama, ibu mengucapkan sama dia, saya mungkin tak mau nikah kalau ada yang datang yang muda, tapi kalau ada yang tua, dibuatnya saya beribadah, insya Allah saya terima. Karena niatnya untuk ibadah aja. Karena ibu dulu pernah gagal kan, itulah istilahnya kan. Membayangkan dahulu kapan ya aku seperti orang yang ke masjid berdua-dua tuh, padahal awak sendiri. Tapi ya itulah rahasia Allah, kita nggak tahu kan. Pergi ke masjid sendiri, tapi ya Allah mudah-mudahan adalah nanti. Tapi nak mungkin lah, nak mungkin. Karena hati dah ada pernah terluka kan itu. Tapi itulah rahasia Allah, kita nggak tahu, tahu. Ada yang menjodohkan. Pertama kenalan memang bapak agak keras orangnya kan. Tapi karena saya orangnya menentang kekerasan itu tak pandai dari dulu. Yang keras itu saya usahakan jadi lembut gitu. Umpamanya beradik kakak gitu kan, insya Allah. Apalagi Pak Jini orangnya ya kalau keras ya kerasnya, bukan keras yang apalah istilahnya, keras cara penyampaian gitu. Tapi setelah saya arahkan terus tentang di segi apapun, di segi berbuat baik atau bersedekah apa-apalah ya Pak Gus ya. Kalau dia minta itu tuh jangan segitu, nah, gitu ya, jangan segitu. Kalau ngasih jangan segitu kan gitu. Loh, kan bersedekah, memberi seseorang apapun lebih itu lebih bagus. Tak apa-apa banyak, untuk apa uang bapak banyak di sini, nanti seandainya kita nggak ada tinggal. Kan ada, dialah dilakukan orang yang tinggal untuk dibagikan untuk apa. Seandainya nanti dari sekarang sisa-sisa umur kita yang tinggal, usahakanlah bapak banyak bersedekah. Alhamdulillah sampai semenjak saya bilang kayak gitu, sampai sekarang alhamdulillah dia menyuruh bagus. Kemanapun, insya Allah kemanapun dibagi, alhamdulillah. Sifat bapak ini orangnya paham apa dia pengajian kan. Jadi apapun dia terima, ibu cerita sama dia ini, dia menerima. Karena mungkin udah jauh beda umur dari ibu mungkin. Jadi dia bisa memahami, dan ibu itu juga. Dia karena berarti ibu bisa memahami, oh ini sekian umur jadi ini. Dia pun mungkin memahami karena ini beda umur sekian. Paham pula dia mungkin gitu. Nah, keluarga ibu, alhamdulillah, karena ibu pernah cerita sama keluarga, sama kakak, sama siapapun ya. Saya itu ceritalah masalah itu, yang pernah itu, luka itu. Jadi, yalah terserah hati aja. Menurut kami bagus, katanya. Tapi ya kalau kamu kan pernah minta itu dulu beribadah. Udah terlompat mulu ke beribadah, kalau dapat cari ganti orang beribadah. Yang itu. Ini cocok kayaknya, katanya. Nah, itulah. Tapi ya prosesnya lama karena bukan di pihak ibu ya, di pihak yang lain banyak yang itu angka setuju. Ya itu nggak bisa pula ibu, kan untuk Allah yang punya kuasa kan.
Cuma ibu menjalani saja sampai mana Allah memberi, ya itulah, sampai itulah diterima. Karena jodoh kita pun sama dia kan Allah juga yang mengasihkan. Mudah-mudahan lah ya, kalau keluar nanti berbentuk suatu buku ya. Pesan saya sama anak-anak yang muda, generasi penerus lah, mudah-mudahan bisalah mencontoh suami Ibu Haji Abu Bakar Siddiq dengan jiwa yang mana itu, dengan keikhlasan dia semua. Jadi susah nih cerita apa sih. Dari Dumai lahir berbagai kontribusi bagi masyarakat dalam pendidikan, kegiatan sosial, dakwah dan pembangunan umat. Sebuah bukti bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga tentang apa yang berhasil diberikan. Pak Haji Abu Bakar ini sangat perhatian kepada keluarga. Kita membantu orang yang berkekurangan. Kemudian juga membantu pembangunan-pembangunan yang ada di kampung, seperti musala-musala. Di mana dia tinggal, di situ dia membangun rumah Allah. Apa berupa musola atau berupa masjid. Tapi yang banyak yang saya tahu umumnya masjid. Di mana dia tinggal, dia membangun masjid. Perjalanan ini bukan sekedar menelusuri jejak seseorang. Ini adalah perjalanan memahami makna kehidupan. Dari Pariaman, kita belajar tentang kesederhanaan. Dari Batu Sangkar, kita belajar tentang ilmu dan akhlak. Dari Pekanbaru, kita belajar tentang kerja keras dan keteguhan. Dan dari Dumai, kita belajar tentang arti keberhasilan yang sesungguhnya. Selama di Dumai, ambo membangun musala, musajid, TPA, berupa bangunan kamar mandi musajid Tegandala. Alhamdulillah, rasanya kalau dia imbang dia tong je pecih, alhamdulillah lah cukup banyak. Tapi namun demikian, biar begitu banyak pecih banyak keluar untuk menyelesaikan itu, tak kurang timur lah. Ada je Allah ganti jalan lain. Itu lillahi ta'ala tujuan ambo untuk ibadah ambo. Sebab kata Allah, sebahagian rezeki yang aku berikan kepadamu, digunakanlah untuk jalan aku, kata Tuhan. Aku berjanji akan mengganti berlipat ganda daripada apa yang engkau berikan. Sehingga ambo cuba merasoi beratus juta ambo sekali menyumbang. Tidak usah timur. Pesan buat anak-anak yang sudah yang lama sampaikan, tolonglah sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepada kalian tu, bagilah untuk rumah ibadah. Niatkan ikhlas. Itulah nan jalan, itulah nan kama bantu awak esok di yaumil masar. Dan keduanya, kalau awak bantu orang yang serang terjepit, biarpun di bidang ekonomi, di bidang lain, dibantu. Kalau di bidang ekonomi je petih, di bidang lain dengan moral. Itu tu suatu ibadah yang kadang-kadangnya tidak bisa dilupakan oleh orang yang ditolong. Dan Allah mencatat segala bantuan awak kepada orang yang terjepit tadi. Kalau dalam penyampaian, dalam ada pertemuan, rapat dan segala macam, pesanmu itu aja. Kalau dalam berorganisasi,
pakailah suatu kejujuran dan tunjuk luwih kelingkiang bakai itu ndak jujur nama itu. Jadi sebab masalahnya kalau kita lah terkanai sekali lalu kita korupsi atau kita anukanlah simpangkan pitih ko dari organisasi awak sebagai bendahara, nama awak rusak di masyarakat, awak dihukum panda. Jadi yang penting kejujuran itu adalah modal utama. Kalau awak jujur, insyaAllah kamu awak pergi, hendak kau apa ada. Baiklah. Kalau kesan untuk isteri, ambo memang enggak karih ada orang masuk taruh ijib. Yang pertama, kita kan dengan orang rumah pun niat kita kan hidup sama. Hidup sanda menyanda dalam kehidupan kita tu saling ikut mengikuti. Dan kita selangkah bertika dagam, sayang betul ke jalan, sakato betul ke sapi. Jangan terjadi. Jujur, apa yang terasa di bacaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan pengorbanan, dan semua membutuhkan keyakinan. Dan seperti pepatah Minangkabau, tak kuruang nak di luar, tak impi nak di ateh. Dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan untuk bangkit. Jejak itu mungkin tertinggal di pasir pantai. Jejak itu mungkin tersimpan di lantai surau tua. Jejak itu mungkin melekat pada kayu-kayu yang pernah dipikul dengan penuh perjuangan. Namun makna dari jejak itu akan terus hidup, menjadi inspirasi, menjadi pelajaran, menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Karena sesungguhnya mimpi besar dapat lahir dari kampung kecil, dan perjalanan panjang seorang perantau akan selalu mengajarkan bahwa keberhasilan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kesabaran, kerja keras, kejujuran, dan doa yang tidak pernah putus. Inilah kisah seorang anak kampung yang berani bermimpi. Inilah kisah tentang perjuangan yang mengalahkan keterbatasan. Inilah jejak sang perantau.